Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam Pramuka. Salam. Baik, kita kembali lagi ke acara Ngopi Kak, ngobrol pintar bareng Pramuka. Acaranya Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Blitar. Di sini kita kedatangan seorang tamu. Sebenarnya ini pengurus Kuarcap, terus jabatannya sekretaris harian, sepilnya kayak gitu. Terus bekerja di salah satu, bisa dibilang instansi, bisa dibilang pokok tempat kita menimba ilmu lah. Itu nanti biar diperkenalkan sendiri sama kakaknya. Dan ini dia, assalamualaikum Kak Hendri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kak? Alhamdulillah sehat. Ini maskernya boleh saya buka ya? Boleh, tadi boleh. Sudah prokes ya. Prokesnya aman. Sudah peduli lindungi juga ya. Saya buka ya. Aman. Udah scan QR di depan. Siap. Baik, boleh diperkenalkan diri dulu Kak Hendri. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, rahayu, dan salam Pramuka. Salam. Ya, kalau di Jawa Timur harus tepuk ya. Harus tepuk. Oke, terima kasih Kak Riko. Saya sudah diundang di podcast ya. Ngopi Kak, ngobrol pintar bareng Pramuka. Ya, ini salah satu inovasi dari Kuarcap Kota Blitar yang luar biasa. Karena kita langsung menyentuh ke masyarakat ya. Oke, terima kasih. Tadi diminta perkenalan. Nama saya Hendrianto. Jadi nama saya satu kata, Hendrianto ya, disambung jadi satu. Nah, saya saat ini di Kuarcap diberikan amanah untuk menjadi sekretaris harian Kuarcap Kota Blitar. Dan juga sekaligus juga memperkuat barisan kakak-kakak tim pelatih di Pusdiklat Cap Kota Blitar. Itu Kak Riko. Oh gitu, berarti ini sebentar. Ya. Sebelum Kak Hendri lanjut nih, kan kalau udah jadi sekretaris harian pasti dulu itu rekam jejaknya di Pramuka kan pastinya udah mulai dari kecil jadi apa sampai sekarang ini jadi sekretaris harian pasti kalau udah dipercaya itu udah Pramuka banget. Nah, itu boleh diceritakan sedikit tentang kepramukaannya Kak Hendri? Iya, saya kalau di belah dadanya itu Pramuka tok isinya. Ya, betul Kak. Jadi saya itu orang yang dibesarkan dari Pramuka. Jadi saya sampai sekarang survive seperti ini. Saya survive seperti ini karena dari Pramuka. Ya, dari Pramuka. Saya kalau misalnya di seminar, di workshop itu sering ditanya di kurikulum vitae, Kak dulu di Pramuka kegiatannya apa saja, pernah ikut kegiatan apa saja? Waduh, banyak sekali karena kalau kita bicara masalah Pramuka itu setiap golongan kan kegiatannya banyak sekali, kita berproses di situ. Jadi saya seringkali di CV hanya menuliskan pernah siaga, penggalang, penegak, pandega, bahkan Kak saya sudah sampai pandega Garuda waktu itu. Jadi saya itu kalau dihitung ya lengkap lah. Dari siaga, penggalang, penegak, pandega itu sudah lengkap semuanya. Kalau kegiatannya banyak sekali Kak. Seperti yang Kak Riko tadi sampaikan memang betul. Saya memang dari kecil itu Pramuka. Dari siaga ya. Tapi pada waktu siaga pada kakak dulu di gugus depan saya dulu kurang begitu mengikuti pedoman atau petunjuk yang ada. Jadi waktu itu ya ikut kegiatan-kegiatan Pramuka aja. Jadi tidak ada ramu, rakit, terap. Kalau di siaga mula, bantu, tata itu kalau di siaga saya dulu nggak seperti itu. Jadi kalau siaga ikut siaga. Baru di penggalang. Nah, penggalang itu saya sudah mengikuti pedoman petunjuk yang ada karena pembina saya pada waktu itu ya paham banget tentang Pramuka. Jadi saya dulu dari ramu, rakit sampai terap, dari LT1, LT2, LT3 sampai saya dulu ikut LT4. Ya, bisa dibayangkan kalau Pramuka penggalang sudah sampai LT4 itu kan ya istilahnya materi-materi Pramuka semua sudah dilahap lah karena itu. Dari IMPK, komunikasi lapangan, itu semua sudah semua. Jadi kalau waktu di penggalang saya dulu sangat aktif sekali. Saya terinspirasi dengan pembina saya. Jadi saya sampai saat ini bertahan di Pramuka itu juga karena
saya termotivasi almarhum pembina saya. Jadi waktu itu benar-benar teladan saya pada waktu itu ya, kakak teladan saya. Jadi pembina saya, kebetulan pembina saya Penggalang itu juga pembina saya Penegak. Sama. Jadi waktu itu setelah Penggalang, ya saya aktif di Penegak. Saya aktif di Ambalan, jadi Dewan Ambalan, Bantara kayak gitu ya. Saya waktu itu belum sempat laksana. Belum sempat laksana, saya hanya Bantara, Dewan Ambalan. Nah pada waktu itu luar biasa sekali ya. Saya pernah ikut kegiatan pramuka di Ambalan gitu kan. Ya. Narasumbernya kakak-kakak dari DKC pada waktu itu. Wah itu awal mula saya sampai sekarang bisa terjun di pramuka ya, saya kok kayaknya kok gagah sekali, berwibawa sekali, DKC gitu kan. Jadi pada waktu itu kalau ngisi narasumber di gugus depan di Ambalan itu pada waktu itu cukup DKC. Jadi DKC turun ke gugus depan memberikan materi. Pada waktu itu saya melihat DKC itu sosok yang sangat wah sekali. Wah sekali, pakai apa namanya, tanda jabatan hijau gitu kan. Kalau istilahnya tutup Fanta hijau gitu. Wah gagah sekali. Dan itu baru anggota DKC, belum kalau ketua DKC turun. Wah wes ketua DKC itu kayak bersinar lah, bersinar kayak gitu ya. Nah itu saya sudah mulai, wah saya pengen itu di pramuka, saya pengen jadi dewan kerja. Nah waktu saya di Ambalan, saya ada PAW pada waktu itu di Warcap saya kan aslinya Jogja. Oh iya. Ya, saya lahir di Jogja, di tempatnya di Kabupaten Kulon Progo, daerah istimewa Yogyakarta. Di situ ada kabupaten namanya Kabupaten Kulon Progo. Nah itu saya lahir di situ. Tapi aktif saya bukan di Warcap Kulon Progo, karena gugus depan SMA saya waktu itu di Bantul. Oh malah ikut ke Bantulnya berarti jadi ya? Saya ikutnya di Warcap Bantul. Nah pada waktu itu saya ikut seleksi itu PAW penggantian antar waktu Dewan Kerja Cabang. Wah saya semangat sekali. Semua materi tes itu wah saya bisa semua. Karena seperti yang saya katakan di awal tadi, saya udah LT4. Lulusan LT itu udah enggak. Saya hampir RT5 waktu itu. Karena pada waktu itu LT4 regu saya juara 2, jadi enggak bisa masuk ke LT5. Jadi saya berhenti di LT4. Gitu. Nah, seleksi DKC, wah saya bersinar. Wah, hampir ya saya dapat bocoran tuh saya peringkat 1 terus seleksi DKC itu. Nah, seleksi DKC, tapi waktu pengumuman ternyata saya enggak bisa dilantik menjadi DKC. Karena pada waktu itu domisili saya itu di Kulon Progo. Nah itu jadi masalah waktu itu. Saya KTP saya Kulon Progo, saya daftar di DKC-nya Bantul. Tapi sebenarnya saya nggak salah karena yang dihitung kan bukan domisili sekolahnya yang penting. Betul, domisili KTP-nya, tapi domisili gugus depannya. Sebenarnya saya sudah betul. Malah saya kalau ngelamar DKC Kulon Progo malah salah, gugus depan saya Bantul. Benar kan. Tapi karena waktu itu aturan ya wes lah enggak apa-apa. Saya akhirnya tidak jadi DKC, tapi 1 bulan atau 2 bulan setelah itu ada PAW DKD. Langsung ikut DKD. Dewan Kerja Daerah. Nah pada waktu itu karena mungkin saya dilihat waktu seleksi DKC itu peringkat 1 dan bagus. Akhirnya saya diminta mewakili Warcap itu untuk ikut seleksi DKD, Dewan Kerja Daerah DIY. Nah, waktu itu saya ikut. Akhirnya malah saya bisa lolos jadi anggota DKD masa bakti 2000-2005. 2005 berarti saya masih TK. Jadi gitulah. Jadi saya tahun 2000 masa bakti 2000-2005 itu sudah jadi DKD. Kemudian setelah jadi DKD, saya kan sudah lulus SMA. Waktu itu saya kuliah di UGM. Nah, waktu saya kuliah di UGM, jurusan ilmu perpus. Nanti kita ngobrol-ngobrol masalah ilmu perpustakaan. Yang pengen saya kuliah itu. Iya. Nah, waktu saya kuliah di UGM, kemudian saya masuk Racana Gajah Mada. Ya, saya aktif di Racana Gajah Mada.
sampai menjadi Pandega, sampai jadi Pramuka Garuda. Pandega Garuda berarti Nah, ya? Pandega Garuda. Pada waktu itu saya sampai Pandega Garuda. Kebetulan saya juga aktif di DKD. Jadi saya aktif di DKD dan aktif di Racana Gajah Mada pada waktu itu. Kemudian tahun 2005 sampai 2008 dulu ada PPDK ya. PPDK itu petunjuk penyelenggaraan Dewan Kerja. Itu DKD itu masa baktinya hanya 3 tahun. Oh, enggak seperti sekarang. Sekarang Dulu hanya 3 tahun. Jadi untuk periode 2005 sampai 2008 saya jadi ketua DKD pada waktu itu. Ya, waktu itu ketua DKD. Setelah jadi anggota DKD satu masa bakti, masa bakti berikutnya itu jadi ketua DKD. Ceritanya seperti itu. Oh, gitu. Sampai aktif di Racana UGM, saya banyak belajar, berproses baik di Racana, baik dari siaga tadi, dari siaga sampai ke penggalang. LT4 tadi, kemudian ambalannya juga aktif, kemudian jadi anggota DKD, kemudian aktif di Dewan Racana, itu semua saya berproses di situ. Jadi saya benar-benar belajar menimba ilmu dengan kakak-kakak gitu kan, berproses bersama, berdinamika bersama gitu kan. Ya, saya banyak belajar di Pramuka. Oh, berarti tetap dasarnya awal itu emang dari Pramuka ya? Iya, saya dari Pramuka. Dan satu kegiatan yang mengesankan pada waktu itu sekitar tahun 2003 itu DIY menjadi tuan rumah Raimuna Nasional tahun 2003. Nah, pada waktu itu saya DKD. Itu kami menyelenggarakan Raimuna itu dari persiapan, pelaksanaan sampai evaluasi. Nah, pada waktu itu tetap diasistani dari Kuarnas ya, dari DKN. Tapi seluruhnya pure dari persiapan, pelaksanaan sampai evaluasi itu dari Dewan Kerja Daerah. Wah, itu kegiatan sangat mengesankan karena dari Sabang sampai Merauke pesertanya dan melibatkan banyak orang. Banyak instansi, kegiatan nasional dibuka oleh presiden, ditutup oleh wakil presiden pada waktu itu, luar biasa. Pada waktu itu saya diminta sebagai pimpinan kontingen daerah DIY, Pinkonda DIY. Karena DKD pada waktu itu hanya berapa, semua sudah terfokus ke kegiatan Panlak ya, panitia penyelenggara dan panitia pelaksana. Lah itu siapa yang jadi pinkondanya? Akhirnya saya diminta jadi pinkondanya pada waktu itu. Oh gitu. Ya. Nah gini Kak, berarti kan dulu kuliahnya di ilmu keperpustakaan. Ya, di ilmu perpustakaan. Kan di Jogja terus tuh Kak. Nah kok bisa sampai ke Blitar ini gimana ceritanya? Wah itu ceritanya panjang juga lagi. Sepil sedikit aja. Ya sedikit aja ya. Kalau panjang nanti podcastnya sessionnya kelewat nanti. Ya, jadi pada waktu saya kuliah di UGM, setelah lulus ilmu perpustakaan, pada waktu saya kuliah, pada waktu tahun itu saya kuliah di ilmu perpustakaan, itu ya dalam tanda petik ilmu perpustakaan itu masih dipandang rendah sebelah mata oleh orang. Jadi waktu ada kejadian lucu, waktu saya dan teman-teman Racana UGM pada waktu itu ke Panti Jompo, berkunjung ke Panti Jompo, kami berkenalan dengan orang-orang yang ada di Panti Jompo. Semua teman-teman saya dari hukum, saya dari ekonomi. Waduh, saya nanti ngomong dari apa ya? Akhirnya saya juga ngomong, saya dari jurusan ilmu sosial dan ilmu politik. Bukan mas, maksudnya fakultas ya. Saya dari fakultas ilmu sosial dan ilmu politik. Jurusannya perpustakaan. Jadi orang-orang nggak denger. Wah, diketawain semua. Jadi pada waktu itu perpustakaan memang sedikit dianggap sebelah mata. Tapi ternyata ilmu perpustakaan itu dibutuhkan di mana-mana. Nggak cuma di instansi pemerintah. Di instansi swasta, media, semua membutuhkan ilmu perpustakaan. Jadi setelah saya lulus kuliah itu, saya langsung kerja di Kompas Biro Jogja pada waktu itu. Kompas Biro Jogja sekitar 1 tahun lah, 1 tahun lebih dikit. Kemudian saya kok pengen ke ini ya, ke Jakarta gitu kan. Nah, saya daftar ngelamar di perusahaan lain, di majalah Tempo Jakarta pada waktu itu. Kemudian saya ngelamar di majalah Tempo, keterima ternyata, keterima di sana.
Akhirnya saya kerja di sana, karyawan tetap di majalah Tempo. Kemudian beberapa tahun setelah saya kerja di Tempo, kakak saya itu ngajak saya itu ngelamar PNS pada waktu itu di Perpustakaan Nasional. Nah, itu jaraknya majalah Tempo dan Perpusnas itu dekat sekali. Cuman Tempo itu Jalan Proklamasi, kalau Perpustakaan Nasional di Salemba Raya. Itu dekat sekali, jalan kaki nyampe. Terus saya pada waktu itu ya agak ya oke lah, tak temeni gitu kan. Saya juga ikut tes gitu. Berdua tes gitu ya. Berdua tes. Tapi ternyata yang keterima malah saya. Padahal saya cuma diajak pada waktu itu. Yang ngajak malah gak keterima. Yang ngajak gak keterima. Kakak saya gak keterima. Nah, ya sudah, saya keterima. Setelah keterima saya diminta ditugaskan di Blitar kan gitu ceritanya. Akhirnya saya dari Jakarta, kerja di Jakarta, kemudian saya kerja di Blitar di Perpustakaan Bung Karno. Waduh, itu awal-awal Perpustakaan Bung Karno. Saya masuk Blitar baru tahun 2009. Januari 2009 saya masuk ke Blitar. Itu saya tugas di situ. Oh, berarti Perpustakaan Bung Karno kalau nggak salah gedungnya masih yang sebelah, yang tengah 2 itu tok ya, belum dibangun yang sekarang buat taman baca adik-adik itu kan masih baru ya, kalau nggak salah Kak. Itu iya. Ya saya itu pada waktu itu masih masih awal-awal berdirinya Perpus Bung Karno. Karena Perpus Bung Karno berdiri tahun 2004. 2004, kemudian saya 2009 masuk. Oh, gitu. Jadi masih awal-awal kantor lah. Masih baru-barunya. Masih baru-barunya. Nah ini Kak, kalau membahas tentang keperpustakaan nih, kita kan masih awam banget. Nah sebenarnya perpustakaan, ilmu keperpustakaan tadi itu sebenarnya kalau dijalani asik suka dukanya sebagai seorang pustakawan itu apa sih Kak sebenarnya? Kalau pustakawan itu jabatan fungsional ya. Jadi pustakawan itu jabatan fungsional tertentu. Kalau apa suka duka? Suka dukanya dulu aja deh. Kalau suka dukanya ya sukanya kita bisa banyak interaksi dengan masyarakat secara langsung, kita ketemu dengan pemustaka. Pemustaka itu istilahnya bagi pengguna ya, pengguna perpustakaan itu disebut pemustaka. Oh, ya. Kalau petugasnya pustakawan ya. Jadi gitu. Pustakawan itu sering berjumpa dengan pemustaka, memberi bantuan, informasi. Itu kalau informasi itu bisa didapatkan oleh pemustaka itu, pustakawannya ikut bangga ya, ikut seneng. Wah merasa itu sukanya. Kalau dukanya mungkin masyarakat belum banyak tahu jabatan fungsional pustakawan. Profesi pustakawan itu banyak belum tahu. Itu mungkin dukanya ya. Gitu. Nah kan karena nggak ada yang tahu nih Kak. Mungkin bisa dijelasin deh. Ya jadi pustakawan itu orang yang mengelola perpustakaan. Jadi perpustakaan itu kan institusi pengelola koleksi, baik itu cetak, rekam, tulis dengan secara profesional, dengan cara tertentu, dan bertujuan P3IR, penelitian, pendidikan, informasi, pelestarian dan rekreasi. Ya, jadi ada 5. Juga jadi fungsi perpustakaan itu ada fungsi pendidikan. Nah, jadi perpustakaan sebagai tempat pendidikan. Terus penelitian. Perpustakaan sebagai tempat penelitian. Banyak peneliti-peneliti itu dia wajib itu ke perpustakaan. Ya kan? Kemudian pelestari itu pelestari budaya, pelestari informasi, ya. Jadi sudah apa? Pendidikan, penelitian, pelestarian, terus informasi. Memberikan informasi dan rekreasi. Perpustakaan itu juga untuk rekreatif. Ya, jadi tidak melulu perpustakaan itu hanya untuk serius, enggak, tapi perpustakaan juga untuk tempat rekreasi. Di sana kita bisa nonton film, bisa membaca buku, lihat memorabilia dan sebagainya. Jadi tempat untuk rekreasi juga. Nah, pustakawan itu orang yang diberi tanggung jawab, wewenang dan hak untuk mengelola kepustakawanan itu. Tentang mengelola perpustakaan itu pustakawan. Nah, pustakawan sendiri sebenarnya ada dua jalur pustakawan itu. Ada jalur terampil dan jalur ahli. Nah, itu ada tingkatannya masing-masing. Kalau adik-adik ini ya yang pengen jadi pustakawan,
itu adik-adik bisa kuliah di jurusan ilmu perpustakaan. Ya, jurusan ilmu perpustakaan. Kalau adik-adik dari diploma itu otomatis adik-adik memilih jalur keterampilan. Nah, terampil. Keterampilan itu nanti ada 3 tingkatan. Ada pustakawan terampil, ada pustakawan mahir, dan penyelia. Nah, itu tingkatannya. Tapi kalau adik-adik mulai ambil kuliah di S1 ilmu perpustakaan, maka nanti akan jadi pustakawan tingkat ahli. Nah, ahli itu ada 4 tingkatan. Ahli pertama, muda, madya, utama. Nah, itu. Jadi saat ini kakak masih pustakawan muda, ini mau menuju ke madya, mohon doanya, mudah-mudahan lancar. Amin. Nah, kemudian prospek jurusan perpustakaan itu sangat luar biasa. Jadi semua institusi baik itu pemerintah maupun swasta itu butuh ilmu perpustakaan. Oh, sebenarnya prospeknya itu banyak sekali ya? Banyak sekali. Kan soalnya kalau kita sebagai orang awam nih, kayak adik-adik mungkin yang dari SMA nih sekarang, SMA kan berpikir, oh jadi pegawai perpustakaan cuma nanti kita minjemin buku tanda tangan, kan yang mereka tahu cuma itu. Padahal sebenarnya sendiri udah prospeknya nggak cuma di bidang itu saja ya Kak? Iya, nggak cuma di bidang itu. Contohnya saya itu dulu ya pernah kerja di swasta, pernah kerja di media, kemudian di pemerintahan. Itu jadi semua bidang itu membutuhkan ilmu perpustakaan. Berarti lowongannya sebenarnya nggak sesempit itu kan? Dan perpustakaan itu ada D3-nya, ada S1-nya, ada S2-nya. S3 bahkan ada S3-nya ilmu perpustakaan. Berarti nggak seciut itulah untuk ilmu perpustakaan. Nah, ini mungkin untuk adik-adik semua nih Kak. Nah, kan mereka taunya cuma dari sebatas itu. Nah, bagaimana cara menumbuhkan mereka mungkin Kak, agar ada semangat nih buat calon pustakawan ke depan. Kan mereka rata-rata yang diketahui anak-anak sekarang kan mungkin jadi YouTuber lah, jadi apa. Nah, kalau jadi pustakawan nih Kak, kalau jadi pustakawan mungkin apakah mereka itu dapat mengupgrade diri mereka sendiri kalau jadi pustakawan? Ya, jadi pustakawan itu wajib mengupgrade diri. Jadi di kami itu diberikan kesempatan pelatihan. Oh, ada juga ya? Ada juga, gitu. Jadi terbuka sekali pelatihan diklat tentang yang berhubungan dengan perpustakaan maupun berhubungan dengan hal lain. Jadi di perpustakaan itu ada diklat. Kemarin itu kita mengadakan pelatihan blogger untuk blog untuk ngevlog. Itu juga ada. Dan itu memang tujuan kita. Jadi sekarang perpustakaan itu sudah beralih ke hal-hal yang langsung menyentuh ke masyarakat. Istilahnya inklusi sosial. Jadi perpustakaan itu sekarang sudah berbasis untuk inklusi sosial. Artinya kita itu ada koleksi buku, itu tidak hanya menyediakan bukunya saja, tapi kita bedah isi bukunya. Misalnya, kita punya buku-buku tentang kuliner. Ini bagaimana supaya masyarakat itu bisa memasak dari buku itu. Kemudian itu menjadi suatu usaha. Nah, itu sudah banyak. Jadi namanya perpustakaan berbasis inklusi sosial. Ya, jadi kita di perpustakaan itu enggak cuma menyediakan buku, tetapi juga menyediakan skill-skill keterampilan ke masyarakat, ya, ke pemustaka untuk nantinya bisa memanfaatkan buku itu untuk kesejahteraan dia. Salah satu contohnya, saya contohkan buku ada Bung Karno itu mengarang sebuah buku yang sangat tebal sekali, namanya buku Mustika Rasa. Mustika Rasa itu adalah resep-resep masakan Nusantara. Seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke ada di situ resep-resep masakan. Nah, ada. Iya, jadi Bung Karno itu ternyata mengarang buku mengumpulkan resep-resep masakan Nusantara, namanya Mustika Rasa. Itu ditulis sendiri oleh Bung Karno. Jadi itu adalah karya Bung Karno. Itu kami mengundang masyarakat, kita belajari, kita mengundang chef dari luar kota yang profesional gitu. Kita mengajari masyarakat yang kita datangkan itu tentang resep masakannya Bung Karno. Biar bisa buat itu juga. Akhirnya
pesertanya itu mereka sudah bikin restoran, ada yang bikin tempat makan. Manfaatnya gede sekali. Itu manfaatnya berarti, seperti Kak. itu. Jadi perpustakaan itu tidak hanya dipandang sebagai tempat buku untuk lah. baca. Terus orang-orangnya, petugas-petugasnya juga cuman mencarikan buku, menata buku, enggak. Tapi kita berusaha supaya konten yang ada dalam buku itu benar-benar dipahami oleh masyarakat dan diterapkan untuk kesejahteraan mereka. Oh, Salah gitu. satunya itu Mustika Rasa. Yang kedua yang literasi vlog, itu juga pernah kita mengadakan kegiatan. Kita ngajari mereka Cara berbasis membuat buku, membuat vlog dan sebagainya. Yang vlog. Yang ketiga pernah kita mengajari orang yang itu apa namanya? Yang membuat kopi itu namanya? Oh, barista. Barista. Nah, kita ngundang anak-anak muda yang terutama yang mungkin belum punya pekerjaan ya, yang berminat dengan kopi, kita kumpulkan, kita ngundang barista yang profesional, kita mengajari mereka bagaimana meracik kopi dari biji sampai diseduh disediakan ke orang. Kita ajari itu berdasarkan literatur buku-buku yang ada. Nah, akhirnya mereka sekarang jadi barista-barista, ada yang buka kafe dan sebagainya. Nah, perpustakaan itu sejauh itu sekarang. Tidak hanya gitu. baca buku, terus ya. Kan biasanya kalau dipikir-pikir kita cuma baca, kembalikan, pinjam, berarti udah seluas itu ya Kak berarti. Nah, untuk ke perpustakaan sendiri intinya untuk pustakawan nih Kak, kan Kakak bekerja di salah satu perpustakaan terbesar nih kalau di Indonesia dibilang kan. Yang satunya ada di Pacitan ya Kak berarti, Pustakaan Nasional. Di Bukit Tinggi. Di Bukit Tinggi ya? Oh salah berarti. Berarti kalau ke perpustakaan itu, kalau umpama ini nih, kan adik-adik sekarang itu kan minat bacanya kurang. Yeah. Mungkin Kakak sebagai pustakawan itu bagaimana cara menumbuhkan minat baca ke adik-adik? Adik-adik utamanya yang penggalang sama penegak lah. Ini kalau di samping buat mereka ingin jadi pustakawan, kan mereka kalau mau jadi pustakawan minimal kan harus senang membaca juga kan Kak. Nah, bagaimana cara mereka biar bisa menumbuhkan minat baca, contohnya seperti mereka mau membaca lah, kalau dibilang sekarang itu minat baca kan sangat rendah ya Kak. Kalau di mungkin kalau kita lihat sekitar kita daripada membaca mereka lebih seneng main game lah, apapun itulah. Mungkin bagaimana cara mereka untuk menumbuhkan itu dulu deh Kak. Kalau dari Kakak. Jadi supaya orang seneng membaca gitu ya. Jadi kan tadinya kan minat baca yang nantinya jadi budaya baca. Nah sekarang menjadi budaya baca. Jadi goalnya itu budaya baca agar masyarakat itu senang membaca dan lain sebagainya. Karena masyarakat Indonesia itu sebenarnya lompat dari budaya lisan langsung ke budaya visual, budaya menonton TV. Nah budaya membaca, budaya apa namanya, kemudian berlatih berpidato dan sebagainya itu kurang, sehingga dari lisan kemudian langsung ke visual, ke nonton TV dan sebagainya. Nah, jadi budaya baca ini terlompati gitu kan. Nah sebenarnya untuk menumbuhkan minat baca dan nantinya menjadi budaya baca itu harus ditumbuhkan sedini mungkin sebenarnya, karena ada tingkatan manusia itu ada namanya golden age, ada masa keemasan. Itu umur 0 sampai 3 tahun kalau enggak salah. 0 sampai 3 tahun itu walaupun anak-anak umur segitu belum bisa baca, tapi paling enggak mereka harus dikenalkan dengan buku. Orang tuanya membacakan buku cerita sedini mungkin, dongeng. Kemudian kalau hadiah ngasih buku, itu sudah membuat orang cinta dengan buku dari sedini mungkin. Nah, kemudian nanti kalau sudah agak dewasa, sudah usia siaga, penggalang, penegak, itu tadi perlu ada suatu di Pramuka sendiri, itu kan ada kegiatan namanya jelajah literatur. Betul, nah, Kuarcap Kota Blitar utamanya. Nah, itu ciri khasnya Kota Blitar, Kuarcap Kota Blitar itu kan jelajah literatur itu. Jelajah literatur, salah satu selain KP3 ya, ada jelajah literatur. Nah, jelajah literatur pada waktu awal mulanya itu kan dulu sejarahnya jelajah literatur itu untuk mengisi pada saat hari bulan Ramadan, untuk menunggu buka puasa, akhirnya nggak ada kegiatan, akhirnya dibuatlah jelajah literatur. Tapi semakin kesini berkembang menjadi jelajah literatur itu sebagai bentuk literasi untuk pramuka. Nah, itu salah satu cara untuk menumbuhkan minat baca dan budaya baca bagi adik-adik usia penggalang, usia penegak itu ya dengan
jelajah literatur itu. Oh, Dan gitu. itu sudah diterapkan oleh Warcap Kota Blitar. Sampai tinggal sekarang, nanti diinovasi lagi. Nah, itu sebenarnya. Nah berarti gini Kak, intinya kalau mau kita membaca, intinya kita harus dibiasakan dulu terhadap buku intinya ya Kak. Suka dulu terhadap buku, senang dari masa kecil, kemudian gedenya juga nanti kita buat kegiatan-kegiatan yang bermuara pada literasi. Ya sudah bagus, pramuka sudah ada jelajah literatur itu bagus sekali. Nah ini Kak, sebelum nanti kita akhirnya kita kosong nih daripada kosong. Ini saya mungkin minta sedikit kesan pesan nih. Intinya pesan aja deh. Pesan buat para pemuda nih, adik-adik Pandega, penegak ataupun adik-adik penggalang. Bagaimana sedikit pesan aja. Kenapa mereka harus jadi seorang pustakawan? Nah itu mungkin sedikit pesan aja buat mereka biar mereka juga nggak cuma memandang pustakawan itu cuma ngasihkan buku, ngasihkan ini. Oh saya harus jadi pustakawan karena ini katanya Kak Hendri gini. Nah mungkin ada sedikit pesan untuk itu Kak. Ya jadi pesan saya perpustakaan itu sekarang sudah tidak hanya sebagai tempat menyimpan buku. Tapi perpustakaan sekarang sudah menjadi penyedia informasi, menjadi seperti yang saya sampaikan di awal tadi, tempat untuk pendidikan, pelestarian, informasi dan rekreasi bagi para pustaka. Tapi juga perpustakaan itu sekarang sudah bertransformasi. Jadi bertransformasi berbasis inklusi sosial. Jadi perpustakaan itu bermanfaat bagi masyarakat, bagi diri kita, bagi semua orang. Nah, jadi saya sampaikan pesan bahwa perpustakaan itu sangat-sangat penting. Bahkan orang bilang peradaban suatu bangsa itu dilihat dari perpustakaannya. Perpustakaannya maju atau tidak. Nah, kalau perpustakaannya maju berarti itu berarti peradabannya sudah tinggi. Jadi ada orang ahli menyampaikan bahwa untuk mengukur peradaban suatu bangsa dilihat perpustakaannya. Selain perpustakaan itu dikatakan sebagai jendela dunia. Nah itu teman-teman semua, adik-adik, kakak-kakak semua. Jadi pustakawan itu nggak cuma kalian yang bagian petugasnya ngasih buku terus tanda tangan itu enggak. Ternyata banyak sekali tugas-tugas dari pustakawan. Terus jadi pustakawan itu tugasnya juga nggak cuma itu. Nah dan yang paling penting kalian itu sangat berguna ataupun sangat akan membantu masyarakat karena banyak sekali manfaat-manfaat yang diberikan oleh seorang pustakawan. Berarti gitu ya Kak ya? Ya betul. Nah di Ngopi Kak kali ini sebelum kita tutup tadi ada pesan dari Kak Hendri adalah perpustakaan adalah jendela dunia. Nah kalau udah jendela dunia kalian nggak mau jadi pustakawan terus siapa yang mau melanjutkan jadi seorang pustakawan? Bener ya Kak Hendri? Betul. Nah, Kak Hendri bisa jadi pustakawan dari Pramuka juga. Pramuka. Nah jadi sekretaris harian ternyata dulu juga seorang ketua DKD Pramuka juga. Kalian nggak boleh putus Pramuka hanya dari jenjang SMP atau SMA katanya nggak enak atau apapun itu pasti akan berguna. Bener Kak ya. Nah baik di Ngopi Kak kali ini sebelum saya tutup tadi ada pesan Kak Hendri seperti itu. Jangan lupa diklik subscribe-nya, jangan lupa di like, lalu jangan lupa di komen. Kalian mau mencari info tentang apa ataupun mau punya cita-cita apa nanti akan kita undangkan Kak kalau di sini. Nah sebelum kita tutup judulnya Ngopi Kak Ngobrol Pintar bareng Pramuka. Kak Hendri udah ngicipin kopi, kita juga udah bikin kopi dari Warcap sendiri Kak. Kopinya produk kita sendiri nanti kita tempelkan di sini ada. Nanti kopinya apa katanya Kak Hendri sip mantap. Harganya juga nggak mahal, murah aja nanti kita tempelkan. Kalau mau pesan nanti kita kasih link Shopee-nya. Nah sekian dari saya. Oh ya sebentar sebelum saya tutup kasih kesan pesan buat Pramuka penegak Pandega golongan mereka. Untuk masa depan mereka kasih kesan pesan mungkin beberapa patah kata saja Kak. Pesannya boleh harus semangat, harus gimana boleh Kak. Ya, jadi saya titip pesan pada adik-adik Pramuka, Praja Muda Karana, baik itu siaga, penggalang, penegak Pandega, warnailah. Ya, jadi warnailah Pramuka menurut warnamu. Nah, jangan jadi orang lain intinya ya Kak. Intinya jadi diri sendiri itu dari Kak Hendri. Terima kasih Kak Hendri telah hadir di Ngopi Kak kali ini ngobrol pintar bareng Pramuka. Jangan lupa klik subscribe ya nanti biar kita undangkan kalian banyak sekali ilmu buat kalian yang pasti. Nah di Ngopi Kak kali ini kita tutup dengan kata-kata Kak Hendri tadi. Warnailah Pramuka dengan warnamu sendiri, jangan jadi orang lain. Sekian dari saya dan Kak Hendri di sini. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam Pramuka. Salam.